Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini lagi rame yang namanya kecelakaan bis Fajar Putra ya, yang mengangkut rombongan wisata SMK yang menelan banyak korban. Sebelum saya melanjutkan tanggapan saya ucapkan ikut berbela-sungkawa atas musibah ini. Mudah-mudahan mereka semuanya yang sakit segera disehatkan, yang telah terpanggil oleh Allah semoga ditempatkan di tempat yang mulia dan surga menjadi tempat kembalinya. Dan yang belum follow jangan lupa ya nanti di follow, dan apa yang saya sampaikan nanti kalau bermanfaat dan berguna ya alhamdulillah nanti bisa kita manfaatkan bareng-bareng. Tapi kalau ada yang tidak setuju dan kurang berkenan ya di skip aja. Begini, peristiwa kecelakaan ini telah ditanggapi oleh banyak orang. Banyak saya mendengar, melihat, dan mencatat. Yang pertama, ada yang berkesimpulan gini, itu hilangkan saja itu studi tour, hilangkan saja wisata di sekolah itu. Begini, tidak semudah itu ya kita berpikir dengan jernih. Di sana itu yang kaitannya dengan wisata itu banyak keterkaitan UMKM, pelaku wisata. Lah kalau ini kemudian ditutup kan ya banyak UMKM yang kemudian merosot penghasilannya. Tour guide juga penghasilannya entah kemana. Kemudian bis pariwisata juga banyak yang kemudian dongkrok dan berhenti. Jadi tidak semudah itu. Kemudian ada yang bilang lagi gini, studi tour wisata itu nggak ada kaitannya dengan pendidikan. Wisuda juga nggak ada keterkaitannya dengan pendidikan. Gini dulur, pendidikan itu tidak sebatas dibatasi dengan 4 tembok dalam sebuah ruangan. Jadi pendidikan itu tidak sebatas itu. Pendidikan itu adalah mempelajarkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Bukan hanya berhitung, menggambar, menulis, membaca, bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana bisa mengarungi, menyelami kehidupan yang ada. Lah hal ini ada di dalam misalnya sebuah perjalanan wisata. Secara langsung memang tidak ada kaitannya. Tapi di sana mengajarkan bagaimana bisa berinteraksi kepada banyak orang, bertemu yang bermacam-macam karakternya, bagaimana kita menghadapinya. Jadi banyak kehidupan di sana. Jadi tidak semata-mata pendidikan itu hanya berhitung, menulis, membaca, tidak. Jadi lebih luas dari itu. Secara tidak langsung tentu ada kaitannya dengan yang namanya pendidikan. Terus ada yang bilang gini, itu kan akal-akalan guru saja itu untuk menarik iuran dari para siswanya. Itu akal-akalan mereka sehingga diadakan wisata, pengen pergi gratis dan seterusnya. Gini dulur, sabar dulur. Guru itu bisa disebut banyak orang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian juga dikatakan bahwa guru itu adalah orang tua kedua setelah dari orang tua kandung, orang tua biologis. Nah sekarang gini, kita semuanya kan memahami kita ini bisa membaca, menulis juga karena guru. Para pejabat-pejabat yang ada saat ini, entah itu di TNI, Polri, kementerian, apapun jabatannya, mereka semuanya melalui guru. Kalau kemudian seorang murid ada program seperti itu, yang kemudian menggratiskan gurunya misalnya, lah apa salahnya murid untuk berbakti terhadap gurunya? Mosok acara seperti itu yang guru sudah mendidik, membimbing dalam perjalanan pun juga membimbing, mosok suruh bayar sendiri juga? Toh tidak setiap hari, tidak setiap minggu, paling 1 tahun sekali. Wajar kan untuk itu?
sebagai tanda kasih sayang, bakti seorang murid terhadap gurunya. Yang ikhlaslah, nggak usah mengungkit-ungkit seperti itu. Kita ini juga murid kok. Kita dipandikan oleh guru kita. Kemudian ada yang bilang lagi apa ya? Saya agak lupa karena saking banyaknya. Gini, kalau kemudian ada orang, ini perumpamaan saja, naik mobil di jalan tol, kecelakaan. Kita tahu kan jalan tol itu sudah menelan korban berapa nyawa? Sangat banyak. Apa kemudian kita akan bilang tutup saja tol itu karena banyak musibah dari jalan tol itu? Ya kan tidak. Atau misalnya gini, tubuh kita ini kan terdiri dari berbagai indera. Di kepala saja ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Misalnya yang sakit mata kita, kan tidak kemudian kita mengambil kesimpulan potong saja lehernya, kan enggak. Yang diobati juga matanya. Kemudian misalnya dalam sebuah tempat di mana daerah itu kemudian ada seseorang yang kemudian tidak baik perilakunya, kan bukan berarti daerah itu harus ditutup, tapi orang itulah yang harus diselesaikan. Kemudian ada kapal yang tenggelam di lautan, kan bukan berarti kapalnya itu harus lautnya harus ditutup, kan enggak. Jadi sudahlah, dulur-dulur, semuanya itu adalah sudah qadarullah, perjalanan dari Allah, maka biar diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait. Di sana ada KNKT, ada yang di dinas perhubungan, sehingga mana yang tidak benar, mana yang salah, itulah yang harus dibenarkan, yang harus diperbaiki. Konon ketika kita melihat videonya, ternyata bisnya itu sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Bahkan kirnya pun yang saya lihat di sana itu juga telat, tidak ada izin kir karena sudah telat. Lah yang perlu diperbaiki di situ, bukan kemudian menyalahkan gurunya, nuntut kepala sekolahnya, kemudian menutup program-programnya, bukan demikian. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh, secara makro, bukan secara individu apa yang kita mau. Oh iya, ada yang bilang gini, kenapa harus jauh-jauh berwisata? Mbok itu nenggone dewi di daerahnya masing-masing untuk budaya-budaya lokal. Nggak usah jauh-jauh sampai ke sini. Di daerah masing-masing kan banyak itu wisata yang sifatnya lokal. Ada yang ngomong begitu juga. Gini dulur, tidak semudah itu. Mengatakan memang mudah, tapi untuk anak-anak sekolah, misalnya ditanya, misalnya di daerah Semarang ini misalnya, anak SMK atau SMA Semarang ditanya misalnya, anak-anak, kita wisatanya nggak usah jauh-jauh ya, supaya tidak terjadi banyak musibah. Kita cukup di lokal Semarang, di Sambokong, di Lawang Sewu, Kota Lama misalnya. Apa jawab mereka? Iya, apaan ke situ? Nggak mau, mesti gitu. Itu anak-anak, mereka nggak akan mau. Jadi semuanya harus kita lihat secara positif. Kemudian yang terakhir, coba dibayangkan pada hari itu, tanggal 11 Mei ya kalau nggak salah kecelakaan itu terjadi. Itu di hari itu coba berapa bus wisata yang berangkat. Ratusan bahkan ribuan se-Indonesia bis wisata itu berangkat di hari itu. Banyak sekali. Terus yang mengalami musibah kebetulan kemarin adalah bis Fajar Putra. Satu bis yang kemudian kecelakaan, tapi masih banyak ratusan bahkan ribuan bis yang selamat. Lah orang tidak melihat ini. Yang dilihat hanya yang satu tok, yang kemudian mengambil kesimpulan dari yang satu. Maka untuk menyimpulkan sesuatu, lihat secara menyeluruh, deloki kabeh, nek sing penyakite di mana, ya itulah penyakit yang disembuhkan, ojo dibuang kabeh. Tubuh kita nek sing sakit tangan kita, ya tangan itu yang disembuhkan, jangan dibuang seluruhnya. Kalau telinga kita yang sakit, ya telinga yang disembuhkan, jangan buang seluruhnya.
Mungkin itu tanggapan dari saya mengenai kecelakaan bus wisata yang mengangkut anak-anak pelajar dari Depok. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak ada peristiwa-peristiwa untuk selanjutnya, dan semoga semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Pelaku wisata, yang punya bis wisata, mereka yang berangkat, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Karena dimanapun musibah bisa terjadi, yang mungkin gagal berangkat wisata karena takut nanti ada kecelakaan misalnya, saya kurang mangkat we mah, ya wis ngono nduk, ndak usah berangkat daripada nanti terjadi ini itu. Ya wis nang omah wae, turu istirahat penak awake. Kita juga nggak tahu lagi tidur tiba-tiba mungkin rumahnya terseruduk oleh kontainer kebetulan di tepi jalan. Kalau rumahnya di dalam kampung mungkin tiba-tiba ada badai, mungkin ada pesawat yang jatuh, bisa saja terjadi. Jadi mari kita melihat dengan pikiran yang jernih. Kita doakan saja mereka baik-baik. Satu musibah jangan menyimpulkan kemudian untuk kemana-mana yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.